sekarang kita juga ingin mencari konfirmasi kali ya, bisa diberikan konfirmasi. Ya. Kita menghadirkan Naps di sini. Insertizen juga udah banyak sekali yang bertanya terkait dengan banyak yang membicarakan cukup ramai terkait hubungan rumah tangga Naps dengan salah satu pesepak bola nasional ya. Ini gimana sih sebenarnya kronologi yang sebenarnya terjadi, Naps? Kronologinya gimana? Aku bingung nih jelasinnya dari awal nih. Mau kronologi yang mana tuh? Berarti kita coba lihat aja artikelnya terlebih dahulu yang memang banyak membicarakan tentang Naps dengan salah satu pemain sepak bola di Indonesia ini. Yang katanya menyebutkan, ini dari artikelnya insertlife.com, lagi hamil, Ratu Rizky Nabila pisah ranjang dengan Alfat Fatir. Ini kamu sejak kapan akhirnya pisah ranjang? Apakah ketika kamu sudah tahu saat mengandung kah atau sebelum mengandung, Naps? Ini yang dibilang maaf ya, apa itu ya, bau-bau itu ya, yang aku bohong itu ya. Nah, aku kurang tahu nih. Ini adalah artikel yang ditampilkan. Nah, kita pengen konfirmasi dari kamu. Oke, I see. Ini kalau nggak salah yang pisah ranjang ini aku sebenarnya memang sudah nggak bareng lagi. Jadi karena aku sering upload sendiri, sering ke rumah sakit sendiri, orang kan pada nanya tuh ya, kayak Kak ini mana, dia mana, beliau mana. Terus aku kayak mikir, apa ya, sempat baikan. Terus aku bilang sama dia, gimana kalau misalnya bilang aja lah karena bayiku nggak mau deket-deket sama kamu dulu, makanya kemarin kamu nggak ada, jadi nggak bisa nemenin gitu. Ini nanti kenal lagi nih, Aib kok dibuka-buka sih? Gitu. Udah siap dibully. Aduh. Gak. Kamu tetap menjadi diri kamu saja, Naps. Apa yang menurut kamu lakukan benar, kamu harus tetap lakukan benar, tetap menjadi seorang ibu yang sangat kuat, apalagi kamu nanti sebentar lagi akan terus didampingi sama bayi laki-laki, anak laki-laki yang pastinya akan terus menjaga kamu seumur hidup kamu ya, Naps ya. Amin. Amin. Nah, tapi berarti sekarang kamu masih melakukan kontak komunikasi dengan sekarang berarti masih suami ya statusnya kamu, Naps, sama pria tersebut? Alhamdulillah sih masih, kan belum ketuk palu Kak. Tapi kalau boleh tahu ya, Naps, pertama kali itu apa sih yang membuat kamu yakin gitu? Baik Kak. Aduh. Kenapa? Sorry? Baik. Kamu melihat dari kebaikan hati pria tersebut yang akhirnya mengajak kamu untuk menikah gitu. Selain kebaikannya saat itu akhirnya kamu untuk oke deh kita lakukan pernikahan gitu. Ada lagi atau apa ucapan dari dia yang akhirnya bisa meyakinkan kamu gitu? Ada ya, di salah satu interview juga di mana-mana aku selalu bilang sama dia, to the point, kita ngomongin visi misi. Dan dia sangat sayang keluarga, tapi ini berbanding terbalik sama apa yang aku alami. Kakak jangan nangis lagi dong, sedih aku. Ini semua balik lagi ke kamu untuk menjawab. Kita hanya untuk mencari konfirmasi terkait dengan apa yang mungkin Insertizen juga butuh kelurusan jawaban dari diri kamu ya, Naps. Banyak orang termasuk aku mungkin ya. Ini kembali lagi senyamannya kamu aja untuk menjawab terkait dengan kenapa siapakah yang akhirnya pertama kali untuk memutuskan untuk kita pisah aja, dan permasalahannya yang sebenarnya terjadi itu apa? Saya. Ini aku nggak pernah cerita ini ke siapapun ya. Pada malam akad sebelum tanggal 29 Maret ya aku nikah kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya aku udah ada feeling untuk nggak lanjutin. Ini nggak ada yang tahu dan aku belum pernah cerita ke siapapun. Pada malam akad sebenarnya aku mau cancel pernikahan itu. Nggak tahu kenapa, karena kan dari sirih ke nikah tuh kan aku udah mulai tinggal bareng kan, dari sekitar 2 mingguan lebih lah, sudah mulai terlihat rada-rada wah gini nih gitu, kayak aduh ngeri ya gitu deh. Jadi aku meluruskan sedikit ya, dari kamu sebelumnya nikah siri, kemudian dijadikan pernikahan yang resmi. Sebelum akad nikah yang resmi itu kamu sudah punya feeling untuk tidak melanjutkan hubungan ini, kurang lebih seperti itu kan? Iya. Nah kemudian apa yang akhirnya apa sih yang bikin kamu waktu itu feeling kok kayaknya aku tidak yakin, terus akhirnya kamu mencetuskan untuk kita kayaknya baiknya untuk pisah saja. Itu apa sih alasannya, Naps? Aku cerita cuma di insert loh ini. Jadi ada satu
ada satu kejadian di mana kita berantem, ini masih ingat banget aku ya, aku cuma lepas cincin ceritanya tuh. Ini kita posisi masih nikah siri menuju nikah negara. Posisinya aku lepas cincin karena ada perbedaan pendapat, cekcok lah ya kan, namanya juga 3 hari loh, ngobrolnya cuma di hari kedua gitu kan. Setelah itu dia ngebanting cincinnya ke dashboard gitu. Terus aku langsung turun dari mobil dan dia benar-benar ninggalin aku. Oke. Tanpa ada di kata situ, tanpa ada ngomong apa-apa, aku kayak gini gitu. Tapi endingnya dia nyari aku. Endingnya dia nyari, cuman aku jadi mikir kayak, duh kok gitu. Nah tapi ini kita juga punya artikel yang kita juga butuh kelurusan dari Naps langsung, mengkonfirmasi dengan artikel yang akan kita tampilkan. Ini terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang sepertinya kekerasan yang terjadi sama diri kamu ya. Coba kita lihat dulu artikelnya yang akan ditampilkan. Insertizen juga bisa merefresh kembali. Kita coba lihat dulu ya artikelnya. Ya boleh. Nah, ini Pilu Ratu Rizky Nabila dicekik dan dianiaya oleh pemain sepak bola saat hamil. Apakah ini benar terjadi, Naps? Benar. Itu kenapa akhirnya hal tersebut bisa terjadi? Pada bulan Desember, dia itu kan yang rumor aku buat itu untuk menutupin pisah ranjang kita. Dia itu pergi ke salah satu tempat lah ya. Lalu dia balik, aku terima rujuknya, tapi dia melakukan lagi kekerasan itu dan ya aku tanggal 30 Desember subuh. Aduh Kak, kalau diingat, pada tanggal 30 Desember subuh dia ya gitu. Melakukan itu. Apa penyebabnya, trigger yang akhirnya dia sangat meluapkan emosi sehingga terjadi kekerasan fisik? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Mungkin ada rahasianya. Tapi yang jelas subuhnya itu kan dia habis main game, dia aku kebangun tuh subuh-subuh, aku mimpi anakku minta ASI, gitu. Ternyata beliau yang lapar gitu kan. Beliau lapar, dia minta suapin, aku suapin. 2 jam kemudian aku tidur, bangun, dia udah teriak-teriak ya. Dan hal ini nih, terjadinya kekerasan ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib? Naps? Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, sudah dengan kuasa hukumku. Kuasa hukumnya Alfat juga sudah menghubungi, jadi kalau itu biar mereka aja yang urusannya. Ya. Pas di kesempatan ini mungkin sang suami masih bisa melihat video ini, apa yang ingin kamu sampaikan, Naps? Kalau dia lihat video ini, saya pengen sampaikan kalau misalnya saya nggak pernah nyesel nikah sama kamu sedikit pun. Nggak pernah. Itu aja yang ingin kamu sampaikan, ada lagi hal yang lain? Sama, ya itu sih paling. Semoga cepat-cepat jadi Alfat yang dulu lagi ya. Iya, dan kalau boleh tahu ya Nat, sebentar lagi kan kamu akan segera melahirkan ya. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan dengan sang suami hadir pada saat kamu... Enggak, saya nggak mau. Itu udah jelas. Enggak, itu sudah jelas ya? Sudah kamu putuskan jelas, untuk dia tidak hadir ya? Kan gini, prioritasnya itu kan bukan saya atau anak saya gitu. Dia memprioritaskan hal lain, jadi menurut saya dia tidak perlu datang, tidak perlu ajarin anak saya aja nanti yang ajarin sendiri.